tahun yang lalu, ketika seorang bara adipati berumur 12 tahun, suatu peristiwa tragis yang menimbulkan trauma menimpa keluarganya. Liburan setelah ujian sekolah yang seharusnya menyenangkan, seketika berubah menjadi kenangan terburuk yang selalu diingatnya. Kecelakaan tunggal yang terjadi dalam perjalanan menuju rumah nenek menyebabkan bara dan keluarganya harus kehilangan sosok bapak yang dicintainya. Kepergian bapak benar-benar membuat bara terpukul. Hari-hari yang ia lewati pun berubah drastis setelah kepergian bapak. Bara seringkali melamun dan berlarut-larut dalam kesedihan. Hal itu terus berlangsung hingga sekarang. Kini usianya sudah 17 tahun dan duduk di bangku kelas 12 SMA. Namun sayangnya, setelah melewati kejadian masa lalunya yang menyakitkan, Bara berubah menjadi anak yang pendiam dan sangat sulit untuk tersenyum. Bara juga dikenal sebagai anak nakal dan pemalas karena kebiasaannya yang sangat jarang mengerjakan tugas. Bara juga menjadi langganan masuk BK karena berbagai macam keributan yang dia ciptakan di sekolah. Hal itu membuat ibu berkali-kali mendapat surat panggilan dari sekolah. Seperti sekarang. Perbuatan Bara kali ini seharusnya sudah tidak bisa ditoleransi, Bu. Buat ulah apa lagi anak saya, Bu? Kali ini Bara hampir menghilangkan nyawa temannya. Jika saja tidak ada siswa yang memberitahu saya, mungkin nyawa korban sudah melayang karena digebuki secara brutal oleh Bara. Saat ini korban sudah berada di rumah sakit dan masih belum sadarkan diri. Entah sudah itu berapa kali Bara membuat keributan di sekolah ini. Tapi kali ini yang paling parah, Bu. Bu, saya meminta maaf atas semua kesalahan Bara selama ini. Saya yang salah atas hal ini karena saya tidak bisa mendidik anak saya dengan baik. Tapi saya mohon, Bu, jangan keluarkan Bara dari sekolah. Saya akan meminta maaf dan membiayai semua pengobatan korban, Bu. Untuk hal itu sebaiknya Ibu bicarakan langsung dengan kedua orang korban. Dan mengenai sanksi, Bara akan dikenakan skorsing selama seminggu dan diberi surat peringatan terakhir. Jika sekali lagi Bara melanggar aturan di sekolah ini, maka mau tidak mau akan kami keluarkan dari sekolah. Setelah selesai urusan sore itu, Bara dan ibu pulang ke rumah. Sejujurnya, Bara paling tidak suka harus langsung pulang ke rumah ketika pulang sekolah. Suasana rumah yang sunyi karena tidak ada bapak membuat Bara tidak betah di rumah. Biasanya, dia akan pulang ke rumah saat larut malam dan langsung memaksa diri untuk tidur. Namun sore ini, ibu dengan tegas dan penuh penekanan memintanya untuk langsung pulang ke rumah. Karena ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Sesampainya di rumah. Duduk, Bang. Bara. Bara. Bara, lihat ibu, nak. Kamu nggak capek ya? Kamu nggak capek melakukan ibu terus? Puas kamu dengan ibu meminta-minta dan memohon-mohon seperti tadi? Ibu sudah nggak ada harga dirinya di depan guru BK kamu, Bara. Iya, ibu lo. Itu masalahnya, Bara. Kamu itu seharusnya bisa mengontrol emosimu. Jangan mudah kepancing. Kamu itu hampir saja menghilangkan nyawa orang, loh, Bara. Orang kayak dia harus mati, Bu. Jaga mulut kamu ya, Bara. Di dunia ini gak ada manusia yang pantas mati karena dibunuh. Dia bilang aku punya bapak, Bu. Ya terus kenapa? Kan emang faktanya. Tapi yang terbesar itu adalah bilang bapak. Sampai sekarang pun aku belum ikhlas. Bara! Setelah berkata demikian, Bara langsung beranjak dari duduknya dan pergi ke kamar. Sang ibu hanya bisa menghembuskan napas kasar, tidak pernah mengira bahwa ia akan berkata seperti itu kepada Bara. Semua benar-benar di luar kendali. Di dalam kamarnya, Bara masih terduduk lemas di pinggiran kasur. Dia lagi-lagi melamun dan berlarut dalam kesedihan karena dengar bapak. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamarnya. Bukanya kunci. Gak masuk ya.
Kamu nangis lagi? Sih, nggak lucu. Udah dong, Bar. Udah usah nangis. Kamu udah gede. Malu loh sama Misal. Apa sih kok tiba-tiba bisa? Loh, nama gebetanmu itu bukannya Misal. Aku kangen bapak, Mbak. Iya. Mbak juga. Bar. Seandainya Bapak masih hidup, terus melihat kita kayak gini, kira-kira reaksi Bapak bakal kayak gimana ya? Aku nggak mau ngebayangin, Mbak. Kenapa? Bapak udah pasti kecewa. Aku tahu. Tadi di ruang rumah, Mbak lihat ibu melamun sendirian sambil nangis. Gak tega Mbak lihatnya, Bar. Mbak sedih. Kamu kasihan gak sama ibu? Ibu nggak pernah mau dengerin aku, Mbak. Ibu nggak pernah mau ngerasain jadi aku. Ibu nggak mau tahu gimana cerita sebenarnya. Di mata ibu, aku yang selalu salah, Mbak. Ibu kayak gitu pasti karena ibu udah capek, Bar. Pernah nggak kamu mikir gimana perasaan ibu waktu dapat surat panggilan dari guru BK kamu? Pernah nggak kamu mikir gimana perasaan ibu waktu direndahin sama orang tua teman-temanmu? Kamu gak boleh egois, Bar. Kamu harus bisa ngertiin keadaan orang lain juga. Sadar, Bar. Sadar. Yang sedih karena kehilangan bapak itu bukan cuma kamu. Ibu, Mbak juga sedih. Tapi Mbak tidak mau nunjukin itu. Mbak tidak mau bikin ibu tambah sedih. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu loh udah kerja banting tulang dari pagi sampai malam cuma buat biayain sekolah kamu, Bar. Tapi apa balasan kamu? Kelakuan kamu malah bikin ibu tambah sedih. Sadar, Bar. Kasihan ibu. Sekarang kamu renungin di mana letak kesalahan kamu. Udah ya, Bar. Cukup. Gak mau keluarga kita hancur cuma gara-gara masalah ini. Mbak pamit dulu. Ibu, ini Bara ada mau ngomong sesuatu sama ibu. Ngomong apa, Bar? Bu, Bara tahu Bara salah, Bu. Gak seharusnya Bara ngebentak ini. Gak seharusnya Bara mempermalukan ibu. Gak seharusnya Bara kasar sama ibu. Bara tahu Bara sudah banyak salah sama ibu. Bara sudah terlanjur malu buat minta maaf sama ibu. Bara jahat banget, Ibu. Bara, tanpa kamu meminta maaf pun, ibu sudah jauh lebih dulu memaafkan kamu, Bara. Mau bagaimanapun sikap dan kelakuanmu, kamu tetap anak ibu. Ibu sangat bersyukur karena kamu sudah menyesali kesalahanmu. Bara, yang lalu biarlah berlalu, biar menjadi pelajaran buat kita semua.
mulai sekarang kita oke kembali kenangan indah bersama. Kamu, Mbak Ayah, dan Ibu. Bapak pasti akan senang melihat kita harmonis seperti sekarang.